Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Saya Elis Nawati, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 16 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada kesempatan ini akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata yaitu selama ini tingkah laku murid selalu dikontrol oleh guru dengan berbagai aturan atau bujukan. Apabila tidak berhasil, maka hukuman yang akan diberikan, atau kritik dan saran yang akan membuat siswa semakin merasa bersalah. Tujuan aksi nyata, membangun motivasi intrinsik siswa melalui keyakinan kelas sehingga terbentuk siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata yang pertama, siswa dan guru berkolaborasi membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang siswa yakini. Yang kedua, siswa dan guru berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Linimasi tindakan, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap dan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Kedua, berpinjang dengan teman sejawat untuk melakukan pengimbasan materi budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan siswa membuat keyakinan kelas. Yang keempat, membantu teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, kepala sekolah, rekan guru, dan siswa untuk terus konsisten dan berkomitmen melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, seluruh warga sekolah serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua sebagai pengontrol disiplin positif siswa di rumah. Dengan cobalah buka tadi itu, jadi keyakinan yang ada dalam diri sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu nggak semudah loh, enak aja dikasihkan gitu ya sama seperti itu. Cobalah buka itu menandakan bahwa kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita yakini dalam hati, itu nggak mudah untuk dibuka oleh seseorang. Gitu ya Naya. Jadi kalau biasa misalnya kok kita terlambat, sekolah aja ya. Tapi kalau kita itu sudah sangat biasa apa? Berangkatnya pagi, nggak biasa terlambat. Diajak terlambat temennya mau nggak? Enggak, ya sama seperti itu. Kalau kamu mau berarti ini dibuka. Tapi kalau kamu nggak mau berarti tetap kekeh dengan keyakinan kalian sendiri, gitu ya. Jadi nggak mudah pengaruh oleh kawan-kawannya. Walaupun ayo yuk kita bolos yuk. Saya nggak biasa bolos, ya. Jadi seperti itulah keyakinan. Berikut pengimbasan materi modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maheri selaku Kepala Sekolah SDN 16 Tulang Bawang Udik. Yang terhormat Ibu Elis Nawati, CGP Angkatan 7 SDN 16 Tulang Bawang Udik selaku pemateri, serta yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rezeki dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar pada siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan,
Yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Marheni selaku Kepala Sekolah SDN 16 Tulang Bawah Udik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Selamat siang bagi umat yang lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati kepada Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Elisnawati, sarjana pendidikan, dan yang saya hormati para dewan guru, baik itu guru kelas ataupun guru bidang studi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, tepatnya 21 Januari 2022, kita telah diberikan syukur nikmat yang luar biasa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka untuk mengikuti daripada seminar dari calon guru penggerak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku sebagai Kepala Sekolah SDN 16 Tulang Bawah Udik banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, yang mana di antara guru-guru kita salah satunya telah mengikuti calon guru penggerak nasional yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk kita bersama-sama di SDN 16 ini. Bukan hanya harapan saya sendiri, Bapak Ibu hadirin sekalian. Mungkin untuk harapan daripada dewan-dewan guru, ya, para guru-guru bidang studi, kita mempunyai harapan besar. Calon guru penggerak ini, yang mana agar kiranya kita bisa mampu menciptakan nanti ekosistem pendidikan yang bertujuan, yang tujuannya adalah baik. Di antaranya yang pertama, kita akan nantinya akan meningkatkan kualitas proses belajar, sehingga mungkin nanti anak didik kita bisa akan menghasilkan yang baik. Kemudian yang kedua, harapan kita yaitu semoga kompetensi pembelajaran kita, khususnya baik itu anak-anak ataupun dari guru, mungkin akan lebih meningkat dengan adanya guru penggerak, khususnya guru penggerak nasional, sehingga mampu nantinya kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik. Jadi saya benar-benar luar biasa. Sekali lagi saya banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk Ibu Elisnawati. Harapan kita, karena itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, semoga Ibu Elis ini kita bersama-sama mendoakan
bukan hanya saya sendiri, kita semua yang ada di SDN 16 ini, agar kiranya Ibu Elisnawati bisa berhasil dan bisa lulus dengan baik dalam program penggerak, agar sekolah kita khususnya SD 16 ini mempunyai perubahan-perubahan untuk di masa depan, untuk di tahun 2023. Tepuk tangan dulu dong. Saya selaku sebagai kepala sekolah, harapan saya juga dengan para dewan guru yang ada, baik itu yang udah ASN ataupun yang honor, agar kiranya kita sama-sama bekerja sama apa nanti yang telah disampaikan oleh beliau, agar bisa kita sama-sama bisa menjalankan, dan insya Allah tanpa kerjasama kita mungkin tidak akan berhasil. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah, agar kiranya bisa sama-sama kita kerjasama, agar kita bisa berhasil dengan baik. Yang mungkin hanya itu saja harapan saya, khususnya kepada Ibu Elisnawati. Semoga kami mendoakan agar kiranya bisa lulus, bisa menghasilkan dengan yang baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Barheli. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Elisnawati, CGP Angkatan 7 SDN 16 Tulang Bawang Udik. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, mohon izin kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah membersamai saya untuk belajar dan berkolaborasi dalam materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Tabi pun. Terima kasih atas waktunya. Mungkin agak 1 jam ke depan kita belajar bersama ya. Di sini saya berdiri di depan, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua, bukan berarti saya sok hebat, sok pinter di sini, tapi saya punya tugas sebagai calon guru penggerak untuk membagikan ilmu yang telah saya dapatkan selama proses pendidikan program guru penggerak yang sudah saya ikuti. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat untuk belajar dan berkolaborasi dalam materi budaya positif. Saya akan melakukan pengimbasan. Pengimbasan itu seperti berbagi atas apa yang telah saya dapatkan dari modul 1 yang sudah saya pelajari, yaitu modul budaya positif oleh saya sendiri Elisnawati, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 16 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baiklah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang merdeka, lahir dan batin, kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita akan menciptakan sebuah sekolah yang menciptakan suatu sekolah yang memiliki budaya positif. Jadi kita menangkap nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Bagaimana seorang guru, seorang pendidik memiliki kemampuan untuk
menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik sehingga mereka mampu mengembangkan bakat dan minat merdeka lahir dan batin tanpa paksaan, walaupun itu paksaan dari seorang pendidik tersebut gitu. Jadi dia mampu, oh saya ini bisa mengembangkan bakat dan minat. Dia kritis atas apa yang ia rasakan dan berkarakter serta bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, budaya positif memiliki 7 konsep kunci. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita pelajari 7 materi dalam konsep budaya positif gitu. Jadi ada 7 ya. Selanjutnya kita akan belajar perubahan paradigma belajar menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu? Bapak pendidikan nasional kita. Jadi dialah seorang motivator utama bagi bangsa Indonesia, pendiri sekolah pertama yaitu Taman Siswa yang menjadi pahlawan pertama bagi pendidikan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Apa menurut Ki Hajar Dewantara filosofinya? Bahwa pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita itu hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun kodrat anak yang ada pada anak agar ia tuh nantinya setelah dewasa selamat. Selamat dalam kehidupannya, selamat jiwa raganya. Bagaimana caranya kita bisa menghantarkan mereka kelak di masa dewasanya bahagia gitu. Bahagia, selamat sebagai anggota manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat di situ. Kemudian pendidikan itu menjadi tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi sekolah ini ibaratnya sebagai taman kecilnya masyarakat. Karena nantinya anak-anak ini menggantikan kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Jadi sekolah ini sebagai miniatur dari sebuah masyarakat yang mana dibangun dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu si anak-anak peserta didik ini juga manusia yang sama seperti kita. Dia memiliki kodrat yang nantinya akan berbudaya, beradab dalam kehidupan masyarakat kelaknya nanti ya. Kemudian pendidikan menciptakan murid agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri secara lahir dan batin. Jadi bagaimana kita menciptakan murid itu kalau dirinya itu sudah mulia gitu loh. Walaupun bagaimanapun bentuknya, murid itu unik dan mulia sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi dari 8 kecerdasan itu dia memiliki kemuliaan atas dirinya masing-masing gitu. Dan dia mampu memuliakan orang lain, menghargai orang lain, menghargai bahwa orang lain juga memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian menjadi mandiri. Bisa menghasilkan suatu karya, menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa meminta orang lain, merdeka secara lahir batin, sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan Pancasila, dia mampu menjadi pribadi yang mandiri, menghasilkan, kemudian memenuhi kebutuhannya. Itulah prinsip pendidikan. Masih kita lanjutkan lagi dengan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu menuntun tumbuh dan hidupnya anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi anak itu sudah memiliki dasar masing-masing Bapak Ibu. Dia sudah terlahir dengan garisnya tuh ya seperti ini. Ada yang garisnya lurus, ada yang garisnya agak mengkong-mengkong, ada yang garisnya melengkung. Dan kemudian dia terlahir dalam sebuah keluarga yang berbeda-beda dengan kepala keluarga yang berbeda-beda. Jadi jelas mereka juga sudah berbeda. Nah sekarang di sekolah ini kita hanya memperbaiki lakunya. Kalau ini salah ya dituntun ke arah yang benar gitu ya. Jadi hanya memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya kita rubah. Anak yang sudah pinternya gambar, saya mati-matian ngajar matematika suruh bisa matematika, saya sendiri yang susah gitu ya. Jadi
ya sudah kita kembangkan gambarnya supaya nanti dengan menggambar itu dia bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa menghasilkan, kemudian berkarya dengan kemandiriannya tadi melalui menggambarnya tadi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pendidik itu ibarat petani yang merawat biji tanamannya agar menjadi tanaman yang menghasilkan. Petani itu memiliki bibit yang berbeda-beda. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kacang. Sekarang begini, kalau bibit padi kita didik, kemudian kita besarkan menjadi jagung, ya nggak mungkin bisa gitu. Ya didiklah si padi ini ya sesuai dengan merawatnya si padi gitu. Kalau jagung, ya jagung nggak bisa ditaruh di tempat yang berair. Jadi ya gimana caranya kita mendidik si jagung ini supaya tumbuh, supaya besar, supaya nanti bertongkol besar sesuai dengan hidupnya jagung gitu. Jadi kacang pun begitu. Jadi setiap murid itu memiliki perbedaan masing-masing yang keunikan itu mari kita tuntun bersama sesuai dengan kayak petani. Ya kita ini seperti petaninya anak-anak gitu. Kemudian pendidikan itu menebalkan kertas putih yang sudah terdapat garis samar-samarnya. Kalau mewarnai di gambaran anak TK itu sudah ada bakalnya, terus kita tebalkan saja. Supaya apa? Supaya lebih menarik, supaya lebih bagus gambar itu. Kalau cuma samar-samar gitu kan kayaknya nggak menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tebalkan, kita warnai. Warnainya dengan apa? Warnainya ya dengan menuntun ke arah yang lebih baik. Kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kenapa kodrat alam? Kalau kita ini mengajar di sekolah yang sekitarnya yaitu daratan, maka ya kita paling tidak bisa mengajarkan anak itu mencangkul. Karena walaupun setinggi-tingginya apa dia menjadi seorang apapun ya, nanti juga kembali karena dia mungkin punya, karena sekitar daratan ya jadi mungkin pengen nanam singkong kah, nanam jagung kah atau apa. Kalau dia tidak tahu sama sekali kan kebangetan gitu ya. Kemudian kalau memang dia itu terlahir di sekitar daerah pesisir pantai, ya ajarkan anak sesuai dengan alamnya pantai, yaitu ya berenang, mencari ikan gitu ya. Karena memang nantinya dia besar di sekitar daerah situ. Kemudian kalau zamannya, Bapak Ibu guru di sini saya yakin adalah kalau menurut usia Bapak Ibu adalah guru-guru saya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajarkan saya dengan mengajarkan anak-anak zaman sekarangnya ini pasti tentu berbeda. Saya dulu nggak pernah kenal HP, saya nggak pernah paling nonton TV pun bareng-bareng ya, 3 rumah, 4 rumah, satu nonton TV, satu RT bisa jadi gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah sendiri-sendiri, kita menuju era digitalisasi. Guru bukan hanya menjadi sumber yang paling pintar sekarang ini. Ternyata ada yang lebih pintar, siapa Bapak Ibu? Google. Iya, Google itu kalau kita mau nanya apa aja bisa ya. Jadi kita ini guru sekarang ini hanya kalau untuk pinter-pinteran lebih pinter anak-anak di dalam gawainya. Nah sekarang ini kalau anak sudah pintar di sini, kita hanya menuntun laku dan karakternya supaya nantinya menjadi manusia yang baik, yang cerdas dalam memilih dan memilah mana yang baik dan buruk. Begitu Bapak Ibu. Ya jadi nggak bisa sekarang ini kita, oh guru saya ini yang paling pintar, nggak bisa. Ya ternyata masih ada yang lebih pintar gitu. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Play-nya mana ya Mas? Ini adalah Bapak Iwan Syahril, dia adalah Dirjen GTK. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemayan budaya. Pada hal ini, hanya membuat
sebuah koneksi, dua hal yang tidak terpisahkan antara Dah. Peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurutkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka Udah selesai nggak apa-apa? Selesai. Selesai, Mas. Baik. Video tadi yang sudah saya setelkan yaitu video bagaimana mengelaborasi Bapak. Beliau adalah Bapak Iwan Syahril, Dirjen GTK, yang mengelaborasi apa sih perubahan paradigma belajar sekarang ini. Jadi kalau bisa kita semua guru-guru di Indonesia ini memiliki perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Kita tidak bisa terus-terusan seperti zaman-zaman yang lalu. Karena perubahan era digitalisasi yang luar biasa, perubahannya kita pun juga harus berubah. Selanjutnya, kita akan belajar disiplin positif, konsep kunci budaya positif selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, saya ingin dengar pendapatnya Bapak Ibu tentang makna disiplin. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu gitu. Taat pada peraturan, boleh. Apa lagi? Boleh? Melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya, dengan waktunya. Jadi melakukan sesuatu apa ya?
Contohnya waktunya makan ya untuk makan, waktunya belajar ya untuk belajar. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin? Boleh Pak? Disiplin melakukan segala sesuatu yang kita harapkan bersama. Oke, boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin, makna disiplin. Oke. Makna disiplin tadi kalau tidak ditambahin kata positif. Nah, sekarang disiplin yang di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu nanti kita akan buka apa sih makna disiplin kalau menurut disiplin positif dari perubahan paradigma belajar. Sekarang saya pengen Bapak Ibu mengeluarkan kertas ya. Tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Apa sih ya? Yang paling berharga di kehidupan Ibu saat ini apa coba? Bu Nurul boleh bareng sama Bu Painah. Jadi nanti bisa berpasangan. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Masing-masing ayo cepat, waktunya 5 detik. Yang paling berharga. Dipegang sendiri, dilipat. Kecil aja Bu, kecil aja. Yang paling berharga. Nah, oke, nanti kita mau bermain cobalah buka. Nah, di sini setelah dilipat, pegang baik-baik, erat, pegang seerat-eratnya, gitu ya. Apapun itu, nggak harus di pendidikan. Anaklah, apalah yang paling berharga untuk Ibu. Boleh apa? Terserah. Dah? Pegang erat-erat. Bagi Bapak Guru yang di sebelah kanan, dipegang baik-baik. Yang sebelah kiri, silakan merayu. Merayu, membujuk, mengancam untuk membuka si pegangannya Bu, ibu-ibu tadi. Yang sudah berharga tadi. Oh, silakan dipegang erat-erat Bu. Nah, terserah apa mau dikasih atau tidak kira-kira, gitu ya. Silakan merayu, membujuk. Halo yo Bu, buka dulu. Stop. Sekarang gantian, yang kiri yang megang erat-erat, punyanya sendiri-sendiri, yang kanan yang merayu gantian. Stop. Oke, terima kasih, stop. Nah. Oke. Dari permainan cobalah buka, kita akan mengetahui disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi kertas yang Ibu tuliskan tadi yang sangat berharga itu ibarat nilai-nilai yang diyakini dalam hati. Jadi kalau saya ini gini, saya akan melakukan sesuatu gitu ya. Pasti ada motif, ada tujuan yang saya inginkan gitu ya. Jadi begini, kalau saya pegang erat-erat, yuk besok terlambat yuk, besok bolos yuk. Ini misalnya siswa ya, yuk besok bolos yuk. Nah, ketika si siswa ini bolos enggak ya? Dia punya keyakinan dalam dirinya, lah enggak lah, nanti aku gini-gini. Berarti dia tetap kekeh, Bu. Bapak Ibu, dia tetap kekeh dalam pegangan nilai-nilainya, dia tetap disiplin positifnya gitu. Tapi ketika dia gini, yuk bolos yuk, ayo. Nah, berarti dia membuka gitu. Membuka apa yang dia ingin, kasihkan ayo bareng-bareng. Nah, itu termasuk mengontrol dirinya masing-masing. Mengontrol diri kita itu bahwa sebenarnya siapa sih yang bisa ngontrol diri kita? Ya kita sendiri gitu. Sebenarnya wong saya ini diajak kok Bu, diajak temannya tadi. Kalau dia nggak mau yang sebenarnya nggak ikut gitu. Karena dia mau, maka dia ikut-ikutan gitu. Nah, jadi di sini menurut William Glasser yang meluruskan miskonsepsi, sekarang begini Bapak Ibu, bahwa sebelumnya mungkin ya, nanti setelah pembelajaran ini agak berubah dikit lah gitu ya, bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya guru mengontrol murid itu ilusi. Ilusi itu apa ya? Bayangan semu gitu ya, bahwa ya persepsinya agak salah gitu ya.
Bahwa murid itu ya sebenarnya punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Guru itu nggak bisa mengontrol bahwa kamu harus mau, kamu nggak boleh. Itu guru. Nah, bagaimana sekarang kita ini menanamkan pada siswa sebuah motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai, supaya si siswa ini bisa mengontrol dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini gitu. Nah, sekarang bagaimana kita pikirkan bersama, Bu, supaya sekolah kita ini maju bersama-sama begitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya bujukan. Ayolah dibuka, ayolah yuk melok yuk, besok kita nanti tak kasih ini gini ya. Itu termasuk bujukan. Termasuk ini juga. Kalau nanti maju ke depan berarti anak jempol. Ini juga bujukan loh Bapak Ibu ternyata ya. Dan saya juga pernah merasa malu dengan bujukan ini. Kenapa? Karena gini, ada anak di sekolah kita juga gini, yuk nanti yang maju anak jempol. Halah guru jempol wek gitu kan. Jadi saya malu sendiri gitu ya. Halah guru jempol. Waduh, ini jadi sendiri buat saya dilema gitu ya. Oh iya ya. Cuman bujukan itu ternyata tidak efektif nanti, hanya ilusi gitu ya. Kemudian bahwa kritik membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Begini, kamu loleh kok nakal temen toh ya, sudah berangkat pagi, mamamu udah kerja, kok kamu nakal terus loh, ya Allah gimana sih caranya. Terus dengan nada yang merendah, kemudian seolah-olah anak itu merasa bersalah, itu malah justru membuat siswa itu semakin pasif, semakin merendahkan dirinya, semakin membuat dia menjadi pendiam. Pendiamnya itu entah bagaimana nantinya dia mengungkapkan, nantinya suatu saat kan malah justru berbahaya gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Di sini kita di sekolah ini kan orang dewasa gitu ya. Kita ini sebenarnya nggak bisa untuk memaksanya gitu ya. Jadi itu hanya ilusi. Nah termasuk yang tadi itu, kita nggak bisa memaksa, ayolah buka, nggak buka tak. Nah itu nggak boleh ternyata ya Bapak Ibu ya. Jadi si Dr. William Glasser ini meluruskan bahwa ini adalah miskonsepsi, kesalahan yang perlu kita rubah gitu. Selanjutnya, kenapa perlu kita rubah? Kita akan menuju ke teori kontrol. Dulunya kita begini, menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, ternyata tidak. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kenapa orang itu melakukan itu? Karena dia butuh itu, pada saat itu butuh itu. Iya kita bisa ngomong, oh kok kamu nakal kayak gini, kok kamu melakukan ini, karena kita nggak butuh yang saat itu. Ya, jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kenapa orang melakukan sesuatu? Kemudian semua orang memiliki gambaran yang sama. Ternyata tidak. Kalau saya bayangkan jam, saat ini saya pengennya cepat selesai gitu. Mungkin Pak Bagus punya gambaran yang lain. Bu Hilda mungkin kalau lihat jam gambarannya juga berbeda. Ya, semuanya berbeda gitu ya. Jadi nggak sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mengubah orang agar berpandangan sama tentang dunia. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, jadi kalau anak ini nih senengnya begini ya karena memang dunianya begini gitu. Anak ini main terus ya karena memang dunia anak sedang bermain gitu ya. Kenapa anak ini senengnya loncat-loncatan terus ya karena memang sedang dunianya. Kalau kita menganggap terus kita ikut-ikutan loncat-loncatan lucu Bapak Ibu ya. Jadi ya kita berusaha memahami pandangan anak tentang dunia. Kemudian kita dulu beranggapan bahwa berperilaku buruk adalah kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Maunya begini, perilaku buruk itu adalah kesalahan dan kita belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi lagi, belajar untuk lebih baik lagi dan berkarakter yang lebih kuat setelah melakukan kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa enggak? Setelah tadi kita belajar cobalah buka. Enggak. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Ternyata tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi gini, ketika kita menghukum anak misalnya yang maju ke depan. Yang ada gurunya menang. Kenapa? Ya karena merasa kamu ini gitu ya. Nakal banget gitu. Anak sudah kalah wis ngalah welah wis kalah gitu ya. Ya siapa yang menang? Bu gurunya.
Padahal seharusnya kita harus berpikir model, berpikir menang-menang. Jadi bagaimana caranya supaya saya menang, anak pun yang sudah melakukan kesalahan juga menang. Bagaimana caranya? Nah, melalui kita belajar dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan pokok. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa saja? Makanan. Iya. Makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kebutuhan hidup yang kita butuhkan sebagai dasarnya. Kadang ada anak yang suka ngambilin makanan temennya karena dia apa berarti? Karena dia merasa lapar, dia survive, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada ya anak itu yang nyari perhatian aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu ya ampun aneh-aneh. Setelah diselidiki memang dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin di rumah itu dia keberadaannya dia itu nggak diterima. Nggak diterimanya bukan kamu tuh salah, terus di mata orang tuanya salah, di mata bu gurunya salah, di mata pak gurunya salah, terus gimana? Dia kan berasa nggak diterima gitu ya. Kemudian kekuasaan nih, yang kita pernah lakukan di sekolah kita pernah ya ada geng-gengan gitu ya. Nah berarti ternyata dia itu memang memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yaitu kekuasaan. Mungkin di rumah dia kurang berkuasa, tapi nanti pas di sekolah makanya dia membentuklah yang namanya kelompok-kelompok itu supaya dia bisa jadi ketuanya gitu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini contohnya gini, di rumah itu nggak bebas belas pokoknya. Makanya nanti misalnya di sekolah di rumah itu suruh orang tuanya nyuci, nyayur, masak, apalah gitu ya. Nanti di sekolah jadi saya bebas gitu ya. Saya ekspresikan yang saya inginkan atau itulah kebebasan. Kemudian kesenangan. Saya itu nggak seneng loh sebenarnya kalau apa kayak gini. Saya senangnya itu kalau belajar gitu ya sambil main-main ya itulah anak-anak gitu ya. Kadang-kadang gini, ketika mereka sedang bermain di luar, terus mereka itu lemparin ke sepatunya temennya. Ya itu karena memang dia memenuhi kebutuhan dasar dia atas kesenangan. Dengan begitu dia senang, guyu, ketawa-ketawa, wah hahaha gitu ya. Lah itu ya memang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mulai sekarang itu jadi anak ini karena memang kurang gitu. Di rumah mungkin merasa kurang atas kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian, kenapa manusia itu siswa terutama melakukan sesuatu? Karena ada motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tahap terendah sebagai manusia. Nanti kalau saya nggak ngerjakan PR, saya nanti dihukum. Nah itu kan ketidaknyamanan. Sama seperti kita juga Bapak Ibu guru ini. Kalau saya nanti pas upacara nggak datang pagi itu gimana gitu ya. Nggak enak rasa dengan teman itu juga rasa ketidaknyamanan gitu ya. Itu adalah motivasi manusia. Berarti berasal dari mana? Berasal dari eksternal, dari kawan, dari bu guru, dari pak guru. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya akan diinikan. Itu kan berarti dari luar. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya mau lari maraton secepat-cepatnya biar nanti saya dapat juara, dapat hadiah gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu guru juga gitu ya. Saya nanti akan buat PTK sebanyak-banyaknya, nanti begitu sudah dapat langsung naik pangkat bisa dapat penghargaan dan imbalan yang lebih banyak lagi. Sama, ini juga motivasi. Tapi motivasinya dari mana? Dari naik pangkat. Dari apa tadi? Dari hadiah yang diberikan Bapak Ibu guru. Itu kan berarti dari eksternal, dari luar, motivasinya dari luar. Nah sekarang yang perlu kita bangun adalah bagaimana yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri agar menjadi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu atas dasar nilai-nilai yang kita yakini. Jadi dari dalam diri kita gitu. Sama kan seperti saya ini daftar calon guru penggerak. Kalau saya nggak daftar, saya diapakan dari ibu kepala sekolah? Saya nggak mungkin kan, saya nggak mungkin dikeluarkan, saya nggak mungkin diapakan gitu ya. Terus
Saya dapat imbalan apa? Saya juga nggak dapat imbalan apa-apa loh gitu ya. Jadi entah terserah gitu. Nah, apa yang mendasari saya? Saya ingin belajar. Nah, nilai yang ada dari dalam itulah namanya motivasi intrinsik. Sama seperti siswa kita, bagaimana dia itu tidak melakukan kesalahan karena nilai-nilai yang ia yakini sendiri dari dalam hati. Bagaimana caranya? Mari kita belajar lagi untuk slide selanjutnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, konsep disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Siswa malah menjadi pendiam atau bahkan menjadi lebih nakal. Kemudian hukuman ini nggak berlaku loh kalau siswa ini nggak takut. Alah, aku nggak takut gitu ya. Kemudian murid ini belajar menyembunyikan kesalahan. Siapa yang nggak ada, diem semua. Karena takut. Karena takut di apa? Dihukum. Nah, kemudian penghargaan. Nanti yang maju dapat nilai. Yang maju nanti Ibu kasih bintang A gitu ya. Oleh Bu Nurul, kasih bintang A. Efektif untuk jangka waktu pendek. Tapi ketika itu Bu Nurul tidak masuk, digantikan Bu Painah. Sama Bu Painah nggak dikasih bintang-bintangan. Lah males orang nggak dikasih bintang-bintangan gitu. Nah itulah penghargaan. Efektif hanya untuk jangka pendek. Kemudian bergantung pada penghargaan. Bu, kalau nanti kelas meeting, gobak sodor hadiahnya apa Bu? Gak ada hadiahnya, males. Ya itu juga tergantung pada penghargaan. Termasuk 3, merusak hubungan. Allah yang dapat ya nanti itu aja. Nanti saya juga nggak dapat. Besoknya males lah, males. Jadi males berpartisipasi karena yang dapat pasti itu saja. Nah, itu juga ternyata menciptakan konsep disiplin yang gagal. Selanjutnya, murid malas mencoba jika terus gagal. Aku loh udah tiap hari belajar terus tapi kok nggak bisa-bisa, terus nggak ada pujian, nggak ada penghargaan. Terus apa? Lama-lama kelamaan nyerah, ya, males. Nah, selanjutnya kita lakukan konsekuensi dan restitusi sebagai identitas sukses. Maka bagaimana supaya murid itu bisa taat peraturan melalui konsekuensi. Anak-anak, hari ini misalnya kita hafalan. Hafalannya kalau 2 kali, 1 kali belum hafal nggak apa-apa. 2 kali nggak hafal nggak apa-apa. 3 kali hafal ya mungkin cuma sedikit aja. Jadi itu ada konsekuensi. Sudah diomongkan nanti kalau nggak hafal ini loh konsekuensinya. Jadi dia tahu gitu. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, sama sebenarnya ini juga bujukan tapi lebih ke pengontrolan. Kemudian tidak nyaman pada jangka waktu tertentu. Mungkin saat itu juga gitu. Nanti kalau saya nggak ini. Tapi kan karena sudah konsekuensi, sudah diomongin dari awal, maka dia tetap bertanggung jawab. Nah, yang kita akan pelajari yaitu restitusi. Murid belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa ia sendiri yang memegang kontrol, fokus pada pemecahan masalah. Restitusi itu apa? Nah, inilah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu konsep disiplin positif melalui restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi, jadi diawali dengan nantinya kesepakatan, keyakinan kelas apa yang akan kita buat bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian kembali ke kelompok tuh ya nggak malu-malu lagi karena dia sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahannya gitu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara guru dengan peserta didik. Kemudian posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bagaimana contohnya Bu? Maka nih, sebentar. 5 posisi kontrol. Kok jalan sendiri Mas? Ya. Enggak jalan ya? Udah.
Ini nggak ada suaranya ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai posisi kontrol yang dibentuk oleh Brian Russell dan Jonathan Hartman. Dah. Gini, Mas. Di situ gedein. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Berapa kali? kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol restitusi. Nah, itu. Berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, posisi manajer. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Posisi Ibu. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan
Jadi 5 posisi kontrol restitusi itu menurut Bapak Ibu kalau posisi yang pertama dan kedua gimana? Perlu tenaga ya. Karena kan harus emosi gitu ya. Emosi itu perlu tenaga loh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang capek gitu. Ternyata yang ketiga gimana? Lebih ke identitas berhasil ya, identitas sukses. Yang keempat pun begitu, yang kelima inilah yang perlu kita dalami yaitu posisi manajer. Jadi kita tuh manajer itu ya nada bicaranya datar-datar aja. Dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan karena dia berbuat kesalahan untuk memperbaikinya gitu. Karena diawali dari sebuah pembentukan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Sekarang kenapa keyakinan kelas ya? Baik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang saya mau nanya ke Bapak Ibu semua, mengapa kalau naik motor pakai helm? Peraturan. Menjaga keselamatan. Biar tidak kepanasan. Nah, nih. Kalau peraturan berarti kira-kira dari 3 motivasi tadi, motivasinya dari mana? Dari luar, karena peraturan siapa? Pak polisi. Nanti kalau nggak pakai ini dicegat. Nah, itu berarti kan dari polisi, dari eksternal. Kalau nggak ada polisi, nggak pakai helm. Nah, sekarang begini, kalau motivasinya pakai helm karena apa, Bu? Menjaga keselamatan. Ada Pak polisi, tetap pakai helm nggak? Pakai. Nggak ada polisi pun tetap pakai. Nah, karena menjaga keselamatan itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya bodoh amat, saya nih ya pokoknya pakai helm gitu ya. Mau ada polisi, nggak ada polisi, apapun saya tetap menjaga keselamatan gitu. Yang kedua, mengapa pakai masker? Masker waktu kita dalam suasana COVID di tahun yang sudah lewat. Biar nggak kena virus. Tapi ada juga loh kalau nggak pakai masker di mana, Bu? Di mall nggak boleh masuk. Di rumah sakit apalagi. Itu kan kalau dari luar itu berarti motivasinya eksternal. Tapi kalau dari dalam diri, saya ini memang mau menjaga diri saya loh, itu termasuk internal. Nah, bagaimana kita kondisikan anak-anak itu untuk mengikuti motivasinya dari dalam dirinya. Inilah karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati sebagai motivasi seseorang dari dalam dirinya, dan ini akan menjadi seseorang lebih bersemangat menjalankannya bila dibandingkan peraturan. Ya, contohnya tadi Sinaren. Kenapa? Terus gimana kamu cara memperbaiki kesalahannya? Validasi kesalahannya apa tadi? Saya terlambat, saya tidak menghargai diri saya sendiri dan orang lain. Siapa? Karena bu gurunya sudah di dalam, dia belum datang. Kan berarti tidak menghargai siapa? Bu guru yang sudah ada di dalam kelas. Ini adalah nggak usah mas, nggak usah Disna. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Kalau Bapak Ibu mau adopsi juga monggo semuanya ya. Kalau bisa diadopsi. Apa nilai-nilai yang kita yakini di dalam kelas 5 yaitu jujur. Jujur ini, di dalam sini jujur ini muat gini. Siapa yang belum mengembalikan buku? Dari dalam dirinya sendiri, saya Bu, gitu. Siapa yang belum mengerjakan tugas? Saya Bu. Kejujuran. Dari dalam dirinya sendiri yang muncul. Kita harapkan seperti itu. Kemudian keadilan. Adil ini saya bersama-sama buat, karena kalau adil ini begini. Siapa yang belum piket? Nah, yang belum piket itu ya harus piket selanjutnya. Apa yang belum dibersihkan ya monggo di selanjutnya dibersihkan oleh anak-anak. Ini menerapkan prinsip keadilan. Selanjutnya kalau kita bekerja kelompok, nggak itu-itu saja yang maju ke depan. Ya kadang-kadang gantian gitu. Itulah namanya prinsip keadilan. Selanjutnya bertanggung jawab. Pernah sesekali itu ada siswa saya yang menyobekkan celananya. Saya coba dengan segitiga restitusi, terus gimana ini caranya supaya si Erlangga itu sobek celananya, terus Oki juga tidak merasa tetap percaya diri untuk memperbaiki kesalahannya gimana? Saya jahitkan ya Bu. Nah, itu adalah proses sebuah tanggung jawab. Dari dalam dirinya muncul gitu ya. Kemudian menghargai. Termasuk menghargai di sini kadang-kadang anak laki-laki itu tukang jahili si anak perempuan. Merasa bahwa anak perempuan tuh lebih lemah, lebih apa ya, pokoknya lebih semuanya lebih agak kurang gitu. Makanya dari di sini kita gunakan prinsip menghargai. Ini adalah contoh nilai-nilai yang kami yakini dalam keyakinan kelas di kelas 5.
Bagaimana caranya? Kita buat dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita buat bahwa anak-anak itu ya jengkel sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau ketika ada temennya dijahilin, nangis-nangis, pokoknya kita ada rasa jengkel. Tapi ada anak ini melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kenapa dia melakukan sesuatu? Maka kita stabilkan identitasnya. Dengan cara yang apa? Oke, nggak ada loh manusia yang sempurna ini ya di dunia ini. Pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan gitu ya. Oke, baiklah kita bisa selesaikan ini gitu. Dengan cara apa? Kemudian kita validasi kesalahannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini tadi. Ngapa kamu tadi melakukan ini, kenapa? Apa? Kamu kenapa? Nah, itu validasi kesalahannya. Terus kita tanyakan keyakinan tadi, berarti apa yang kamu langgar dari nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi, gitu ya. Berarti saya tidak ini, Bu. Nah, terus untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, itu menjadi cara seorang guru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam kelas. Next aja, Mas. Ini adalah contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Ini adalah pemaparan materi dari saya. Sekian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin akan dipandu oleh Ibu Nurul. Ya, itu tadi pemaparan materi dari Bu Elisnawati. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka 1 termin untuk 3 penanya. Silahkan untuk yang bertanya. Langsung dulu. Oke. Terima kasih. Tadi Ibu sampaikan mengenai masalah budaya atau nilai-nilai yang ada di sekolah. Nah, apakah budaya atau nilai-nilai yang ada di sekolah itu sama aja dengan tata tertib? Contoh, tadi Ibu sampaikan ada beberapa macam yang dikatakan tadi oleh Ibu. Yang pertama kebiasaan, kemampuan, yang aman dan nyaman dan bertanggung. Apakah itu sama dengan tata tertib? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yatno atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa ya. Begini, apakah sama budaya dengan tata tertib? Budaya itu berkembang dari asal-usul daerah kita. Nah, tata tertib itu sebagai sebagai cara untuk menjaga budaya itu, gitu ya. Jadi supaya budaya itu berkembang, bagaimana? Kita lakukan dengan tata tertib. Nah, sekarang ini tata tertib kalau bisa kita rubah dalam bentuk keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya posisinya kalau tata tertib itu kaku. Tata tertib itu sebagai motivasi eksternal gitu ya. Jadi kalau bisa dalam menjaga budaya jelas ya, kalau budaya itu kan kita tinggal di Lampung, kita tinggal di daerah Tulang Bawang Barat dengan budaya kita, adat budaya kita yaitu nemen nedes nerimo, yaitu kita bekerja keras, sungguh-sungguh, terus ikhlas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita terapkan di sekolah dengan tata tertib itu sebagai penjaganya. Jadi agak berbeda Bapak antara budaya dengan tata tertib gitu ya. Kalau tata tertib itu sebagai penjaga budaya itu supaya budaya itu tetap berlangsung selamanya, sebagai nanti anak-anak didik kita kan sebagai penerus kita gitu. Nah, kita jaga dengan peraturan. Nah, peraturan itu kita ganti supaya peraturan itu yang tadinya motivasi eksternal menjadi internal, kita ganti dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Begitu, coba Mbak. Gimana dengan Pak Yatno? Apakah sudah jelas Pak jawabannya? Untuk penanya yang kedua dipersilahkan. Saya ingin bertanya ini tentang kebiasaan. Umpamanya begini, ada siswa yang memiliki kebiasaan, termasuk siswa itu jahil. Kebiasaannya itu umpamanya suka, ya di samping mengganggu, suka kebiasaannya meminta makanan temannya, atau dia sampai meminta duitnya. Nah, ini bagaimana cara
kita menanganinya. Terima kasih. Langsung ya. Terima kasih dari pertanyaan Bu Hilda yang luar biasa. Jadi dari awal memang kita sudah bisa mencerna pertanyaan ini bahwa si anak ini jahilnya karena apa motivasinya kira-kira. Kalau dia itu mintain makanan, mintain duit temennya, mungkin karena dia belum terpenuhi apanya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Hidup. Tadi ya, kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi, yaitu makanan. Maka dari itu kita bisa cari latar belakangnya, kenapa sih anak ini kok masih kurang makan? Apa enggak sarapan di rumah gitu ya? Atau orang tuanya tidak menyiapkan di rumah. Bisa jadi nantinya kita restitusi dengan pemanggilan orang tua gitu ya, bahwa si siswa ini sering seperti ini gitu. Sebaiknya dari rumah itu sudah sarapan supaya tidak meminta jajan temannya, meminta uang temannya. Kan dia berarti kurang di sini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya supaya survive, supaya dia tetap bisa jingkrak-jingkrak gitu ya. Supaya dia bisa tetap lari-lari itu kan nggak lemes, harus makan. Ya makannya dengan minta temannya, maka kita harus restitusi dengan pemanggilan orang tua juga bisa gitu. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Bu? Untuk penanya ketiga, saya persilakan. Cukup Bapak Ibu. Oke. Untuk sesi bertanya saya cukupkan. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah antusias untuk bertanya, dan terima kasih untuk Bu Elis Nawati atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diaplikasikan buat sehari-hari. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, saya mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang tidak disengaja kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh pun, perkenalkan, nama saya Katarina Erniati selaku Wakil Kepala Sekolah SD 16 Tulang Bawang Udik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah mau bekerja sama dan bekerja keras dan mau belajar untuk perubahan-perubahan demi kemajuan SD 16 Tulang Bawang Udik. Saya juga berterima kasih kepada Bu Elis yang telah sukarela mengikuti program guru penggerak sehingga kelak bisa menggerakkan teman-temannya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena itu pembiasaan untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa untuk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan SD 16 Tulang Bawang Udik. Sekian, sukses Bu Elis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda, teman sejawat dari Ibu Elis Nawati dari SDN 16 Tulang Bawang Udik. Menurut saya, pemaparan materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Elis Nawati sangat bermanfaat bagi kami dan sekolah kami. Karena masih banyak siswa kami yang sering melanggar peraturan. Dengan adanya penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi, saya semakin paham bagaimana cara saya memposisikan diri saya sebagai guru untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Sukses selalu Bu Elis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan yang pertama melalui evaluasi secara berkala, yang kedua berkoordinasi dengan seluruh wali kelas tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang ketiga, menganalisis manfaat dari hasil pengimbasan terhadap guru bagi murid dan lingkungan sekolah. Ucapan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya tujukan kepada Ibu Dwi Puspitasari selaku fasilitator dan Ibu Farida sebagai pengajar praktik. Salam dan bahagia.